السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعم الله المتواترة وعياعده المتكاثرة ومنانه الغامرة، ثم الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى والمتبى وعلى آله وأصحابه الأندم الظاهرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الآخرة. Amma ba'd. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, hadir bersama kita para habaib, para tuan-tuan guru, para pimpinan majlis ta'lim. Ada Habib Abdul Rahman Al-Qadri, Habib Mahmud Al-Qadri, Habib Afandi As-Segaf, Habib Maulana bin Tahir, Habib Alwi Ba'abud, ada Haji Fauzi dan seluruh yang hadir pada saat ini, tokoh-tokoh orang-orang tua kami yang tentunya keberadaan mereka semuanya menambah nilai keberkahan di majlis yang mulia ini. Terutama salam penghormatan kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Majlis Alhamdulillah. Mudah-mudahan Majlis Alhamdulillah insya-Allah senantiasa selalu mengibarkan sentuhan manfaat untuk umat, sehingga Majlis Alhamdulillah merupakan garda terdepan yang akan menggiring orang-orang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui media majlisnya. Dan salam penghormatan secara khusus saya sampaikan kepada keluarga besar Sahibul Hun, teman kita, kerabat kita, seperjuangan kita, yang wajahnya dari potret ini sudah menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang yang ahli khair, ahli ibadah, dan saya sangat mengenal beliau di masa-masa kehidupan beliau dan pernah mengikuti majlis beliau di malam Jumat, yaitu almarhum al-maghfurlah akhina fillah walillah Muhammad Herman, yang hari ini kita peringati haul setahunnya. Tentunya harapan kita mudah-mudahan dengan haul ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, menghapus dosa beliau, dan memberikan ketabahan untuk keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita semua pun mendapatkan daripada berkah-berkah ulama-ulama yang kita bacakan doanya, yang kita tawasulkan nama mereka semuanya, sehingga ini memberikan kita keberkahan yang khusus untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ketika kita mengenang satu perayaan haul, maka yang pertama kita ambil daripada hikmah, yaitu adalah kesadaran kita bahwasannya hidup itu ternyata masanya hanya ada 3 saja. Seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, ma madafat wa mu'ammal ghaib walaka sa'ah allati anta fiha. Waktu yang pertama adalah masa lalu. Waktu yang pertama miliki adalah masa lalu. Dan tentunya
buruknya masa lalu ini beragam bentuk dalam kehidupan kita. Yang jelas, jika seandainya kita menyadari dan waktu yang akan lalu itu tidak akan pernah mungkin kembali. Yang jelas, ketika kita menyadari bahwasannya setelah kita muhasabah, waktu-waktu yang berlalu itu lebih banyak lalainya ketimbang ingatnya, lebih banyak maksiatnya ketimbang ibadahnya, maka Nabi SAW juga mengingatkan, "Waman jawaza arba'ina min umrih, lam yaghlib khairuhu syarrahu, faltajahhas ilan nar." Barang siapa, kata Nabi, yang mana ketika mereka sudah masuk umur 40 tahun, umur pematangan, dan mereka menghitung-hitung, ternyata amal buruknya lebih sedikit dari amal baiknya, maka ingat, tempatnya jangan-jangan dikapling sudah oleh Allah di neraka Allah, wa na'udzubillah. Maka hati-hatilah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian waktu yang akan datang, wa mu'ammal ghaib, kata Nabi. Adapun waktu yang kedua adalah waktu yang akan datang, dan waktu yang akan datang ini satu pun tidak ada yang tahu. Kalau lihat daripada wajah, kita lebih akrab memanggilnya suhu. Betul tidak? Betul. Kalau lihat dari wajah beliau ini tidak juga terlalu tua, mungkin sekitar umurnya 50 kali. 40 lebih. Insyaallah kurang lebih umur kita. Masih banyak yang lebih tua. Tetapi takdir telah memberikan jatah umur beliau ya segitu. Dan itu pun akan diharapkan dengan kita semuanya. Satu pun di sini, tidak satu pun yang bisa mengetahui sampai kapan batas dia punya umurnya. Tetapi yang pasti, kata Nabi, walakas sa'ah allati anta fiha. Waktu yang kalian miliki itulah waktu yang sekarang ini. Yang pasti itu waktu saat ini. Maka untuk itulah berdayakan seluruh apa yang kita lakukan pada saat ini. Berdayakan seluruh potensi yang kita miliki pada saat ini. Entah itu waktu luang, entah itu harta, jabatan, pikiran, keluarga, semua itu kita gunakan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini menjadi nikmah petaka. Karena ulama itu membagi pemberian Allah itu dari dua. Ada nikmah pakai ain, ada nikmah. Ada anugerah, ada nikmah, ada petaka. Kapankah orang ketika Allah berikan dia pemberian itu dari anugerah, maka ketika dia mendapatkan itu semakin membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya, hartanya, jabatannya. Tapi yang dikhawatirkan jika anugerah itu berubah menjadi dunia, akhirnya menjadi petaka. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam satu kitabnya Tasbitul Fuad mengatakan apa? Apa itu dunia? Dunia yang terlaknat, yang tercela semua isinya, kecuali hanya zikir kepada Allah. Itu beliau mengatakan, kullu ma yulhikum 'anillah wa yugi'akum 'anil ma'siyah fa huwa dunya. Semua apapun yang membuat engkau lalai kepada Allah dan membuat engkau terjebak pada maksiat, entah itu waktu, entah itu keluarga, entah itu ilmu, entah itu jabatan, entah itu harta, justru membuat engkau lalai kepada Allah, bahkan membuat engkau terjebak pada maksiat. Itu adalah dunia yang menghantarkan engkau pada keterpurukan dan kehancuran. Makanya hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada hari ini kita semua diundang di sini. Diundang di sini untuk apa? Selain merangkaikan doa yang tak kalah penting, agar kita digiring menjadi orang yang ingat.
Orang Ingat. ingat. Mohon maaf Pak Bu, para ulama-ulama salaf membagi manusia itu hanya dua saja golongan. Golongan hanya dua saja. Yang pertama, sadar sebelum mati. Yang kedua, udah mati baru sadar. Masya Allah. Betul? Betul. Ingat sebelum mati, atau yang kedua, udah mati baru Ya. Kalau sadar sebelum dia mati, alhamdulillah masih ada kesempatan. Betul? Betul. Tapi jika seandainya udah mati baru sadar, oh, tak ada guna. Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu, fa idza intabahu nadamu, fa idza nadamu fala tanfa'hum nadamatuhum." Manusia itu, kata Imam Ali, kerap kali tertidur. Orang kalau tidur hanyut dengan goyang mimpinya, hanyut dengan jabatannya, hanyut dengan hartanya, keluarganya, semua dihanyutkan. Ketika dia mati, baru dia sadar. Betul tak? Ketika dia sadar, dia menyesal. Ketika dia menyesal, sudah tidak ada lagi arti penyesalannya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Baik. Contoh. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi Al-Quran begitu banyak mengandung cerita. Dan tujuan Allah memberikan gambaran-gambaran cerita, tujuannya untuk menegapkan hati seorang hamba. Bahkan Nabi Allah mengatakan, wa kullan naqussu min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Aku paparkan kisah-kisah pada engkau wahai Muhammad, kan umat terdahulu, tujuannya untuk menegapkan hatimu. Kalaulah Nabi itu menegapkan hatinya, memantapkan hatinya dengan kisah umat terdahulu, apakah lagi kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW? Tentunya harus lebih banyak lagi mendengar kisah-kisah umat terdahulu. Bahkan hari ini teman-teman daripada Majlis Taklim Nurul Awsar, Masya Allah, merangkaikan cerita-cerita. Saya itu berkawan dengan orang-orang Wahabi yang mereka itu, Masya Allah, anti dengan maulid. Ketika dibacakan maulid pakai bahasa Arab, dia bilang ini bagus, ini muhdath, ini muhdath. Ketika saya belikan terjemah, suruh dia baca. Dan terjemahan itu adalah terjemahan maulid Habsyi Jibak. Dia bilang apa? Ini sirah, ini bagus. Makanya kadang-kadang Masya Allah juga harus kita masuk ke situ. Orang-orang yang anti tahlil itu, jika membaca dengan bacaan seperti ini, dia bilang muhdath, dia bilang bid. Tapi cuba ambil itu terjemahannya, kita beli, kita beri dia, suruh dia baca. Dia bilang apa? Ajib, Masya Allah ni bid. Kisah. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada mereka semuanya, bahwasannya apa yang kita baca ini adalah bagian daripada kisah-kisah untuk kita pahami akan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang akhirnya kita kenal, kita cinta, dan akhirnya kita mengikuti beliau. Kenapa? Itulah prinsipnya. Sudah kenal dulu, baru cinta, akhirnya melahirkan daripada ketaatan. Innal muhibba liman yuhib muti. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Al-Quran bukan buku cerita, tapi Al-Quran mengandung cerita. Satu di antaranya, Masya Allah, kita dengarkan sama-sama. Allah sedikit menggambarkan kondisi di alam barzah, di alam persidangan, alam hisab. Di Pontianak ini, setiap subuh Jumat itu membaca surah Sajadah. Betul tak? Siap. Yang biasa ke masjid insya-Allah faham. Yang tak biasa ke masjid insya-Allah tak faham. Ya. Dalam surah Sajadah tersebut ada ayat yang ke-12. Di situ Allah mengatakan, "Walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
inna muqinun. Apa kata Allah? Ya Allah. Kalaulah engkau melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pelaku dosa, orang-orang yang terlibat maksiat, orang-orang yang mana menghilangkan waktunya dengan sia-sia tanpa bermakna penghambaan. Allah. Orang ini nanti ketika persidangan Allah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah modelnya Pak Bu? Nakisu ru'usihim, kepalanya tertunduk malu, tak terangkat. Ini persidangan dahsyat. Kita saja hari ini jika salah disidang oleh yang tua-tua kita ini, kira-kira berani angkat kepala tu enggak? Ya. Apalagi di persidangan Allah, persidangan malam malaikat. Dalam kondisi yang salah tersebut, nakisu ru'usihim, yang mana mereka tak terangkat kepalanya, seraya mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata ini orang? Ya Allah, saat ini kami telah melihat langsung, nyata betul ya, orang mati itu nyata. Kadang-kadang Masya Allah, lihat waktu kita mengantarkan orang ke liang lahat, dibacakan kalimat talqin kan? Ya fulan bin fulan, idza ja'aka al-malakani wa huwa munqalun wa nakir, yas'alani wa la yurghibaka wa la yudhi'aka fa inna ma khalqa min khalqi, sampai akhir. Anna an-nar haq, anna al-jannata al-haq, anna al-hisab haq. Sesungguhnya surga itu nyata, neraka itu ada, hisab itu pasti nyata ada. Betul memang Bapak Ibu yang berbahagia. Dengarkan betul-betul, hisab itu pasti ada. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab, kata Nabi. Dunia itu yang halal-halal dihisab oleh Allah, yang haramnya diadab oleh Allah. Makanya semua kita miliki ini pasti akan dihisab oleh Allah. Satu pun tidak ada yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya motor satu dengan botol lebih dari satu, tentunya yang panjang hisabnya mana? Yang lebih dari satu. Betul tak? Betul. Yang punya rumah satu dengan yang lebih dari satu, tentunya yang panjang itu yang lebih dari satu. Yang punya bini satu dan lebih dari satu, tentunya hisabnya pasti yang makin banyak makin panjang. Lalu apakah pengertiannya? Oh, Masya Allah, kalau begitu tidak perlu punya harta. Lah. Tak punya mobil. Lah. Umat Islam itu dianjurkan kaya agar lebih banyak bermanfaatnya. Biarkan para malaikat menghitungnya, tapi yang dihitung itu profit. Silahkan jadi manajer ini, Masya Allah, jadi kepala ini, Masya Allah, mobil 1, 2, 3. Silahkan tumpuk hartanya, tapi Masya Allah, itu harta, itu jabatan bermanfaat untuk umat. Sehingga para malaikat sibuk nyatat. Kenapa? Ngitungnya itu profit, untung. Panjang umurnya Masya Allah, kaya, harta, jabatannya tinggi, silahkan. Tapi untuk kebaikan. Tapi yang sedihnya, yang naifnya itu ketika umur panjang, harta banyak, dudukan tinggi, tapi justru malah membuat dia itu lalai kepada Allah. Nih hisabnya beratnya. Hati-hati, hati-hati. Ya Masya Allah, kita itu akan dihisab oleh Allah. Kalau di dunia nih Pak, Masya Allah, ya, sejadi yang salah disamarkan jadi benar, yang benar disamarkan jadi salah. Itu boleh aja terjadi antara koruptor yang triliunan dengan orang yang ngambil sendal, hukumannya sama dalam tahunnya. Terjadi seperti itu. Tetapi dalam persidangan Allah, walaysa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada pembela, tidak ada pengacara, tidak ada yang mampu bela kita. Kita punya amallah. Al-yawma, kata Allah, nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah bilang apa? Hari itu mulut yang biasa berbicara, tukallimuna aydihim, ya, dibungkapkan, nakhtim ala afwaihim, Allah tutup mulut semua. Sementara yang berperan itu tangan-tangan bicara,
kaki bersaksi, semua organ tubuh itu bersaksi di hadapan Allah dengan apa yang pernah kita buat di dunia ini. Makanya pada hari ini, Masya Allah, di antara salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam pada majlis ini, ketika kita mendoakan sahibul haul, mendoakan bahwasannya ada orang yang meninggal, kita juga harus bermuhasabah. Bisa jadi hari ini kita mendoakan, besok lusa kita yang didoakan. Betul atau tidak? Makanya untuk itulah perbanyak amal, bangun hubungan silaturahmi, bangun dan berdayakan apa yang semua kita miliki. Ya, yang punya harta anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kata Allah. Infakkan semua kau punya harta, waktumu, pikiranmu sebelum datang padamu tentang kematian. Kenapa? Orang yang paling paham dengan pahala, sakit dan senangnya adalah orang mati. Orang yang paling paham, yang paling merasakan itu adalah orang mati. Makanya kata ulama itu, al-mayit fil qabr kal gharik mutaghawwis. Orang mati dalam kubur itu seperti orang tenggelam yang tak tolong. Apa pertolongannya? Minta, ya Allah, mana sahabatku doakan aku ni ya? Mana anakku ini ya? Betul tak? Inna arwahal mu'minin yanziluna fi kulalatin ma baina khida'i buyutihim. Sesungguhnya arwahnya orang saleh, arwahnya datuk kita, arwahnya Rasulullah, arwahnya para aulia, itu Allah turunkan di atap-atap mereka, orang-orang yang mereka senangi. Arwahnya mereka turunkan. Kemudian apa bahasa mereka? Ya man sakanat diyarana waqtasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakkiruna wa yadhkuruna. Apa kita punya arwah itu? Arwah guru kita, arwah orang saleh, arwah para aulia. Mereka mengatakan, wahai orang yang orang yang menempati rumahku, wahai orang yang membagi-bagikan warisanku, wahai orang yang bertali kasih dengan aku, ingat tak kalian kepada aku untuk merangkaikan doa kepada aku. Jadi hari ini Masya Allah, teman kita ini Suhu ya, Muhammad Herman ini senyum hari ini. Kenapa? Ratusan orang, bahkan di luar sana Masya Allah ya, dari teman-teman beliau, sahabat beliau, majlis alhamdulillah, semuanya yang pernah bertali kasih dengan beliau mendoakan beliau. Inilah harapan orang tua. Ya, harapan orang tua. Orang tua, kenapa anak orang tua itu Masya Allah mendoakan anaknya? Tujuannya apa? Agar anaknya selamat, yang pertama. Yang kedua, memperpanjang estafet amaliyah orang tuanya. Makanya pada hari ini saya juga sampaikan kepada ibu yang berbahagia. Ya, di zaman sekarang ini itu tidak butuh orang pintar yang berlebihan. Saya kemarin memberikan ceramah di Fakultas Hukum di Untan Universitas Tanjung Pura, di hadapan para dosen. Saya katakan, saya bilang, Republik ini, negara ini tidak kurang dengan orang pintar. Betul tidak? Profesor banyak, doktor banyak, jenderal banyak, pakar hukum banyak, pakar ekonomi banyak. Tetapi ketika kepandaian, kepintaran, kecerdikan tidak berbalut dengan kesadaran dan ketakwaan, hancur dia. Betul. Termasuk ustaz pun, jika hilang kesadaran dia, hancur. Makanya ulama terbagi dulu. Ada ulama betul, ada ulama su. Jenderal juga begitu. Ada jenderal betul, jenderal tidak betul. Jenderal su. Pakar hukum, ada yang betul, ada yang maju tak gentar bela yang bayar, ada yang maju tak gentar bela yang ber. Artinya apa? Tolak ukurnya itu kesadaran dan ketakwaan. Makanya hadirin dan hadirat yang berbahagia pada hari ini, saya katakan pada saat ini, untuk kita punya anak-anak zaman sekarang ini, kewajiban mereka memahami ilmu agama, wajib
mengarahkan mereka ke tempat-tempat ilmu agama wajib. Saya beberapa bulan yang lalu ceramah di salah satu madrasah sanawiyah. Ini sanawiyah nih, bukan SMP, sanawiyah. Memberikan ceramah Isra Mi'raj. Selesai, Masya Allah, salam-salaman murid-murid. Terkejutnya saya, 95% yang salaman saya dia itu ada yang ke kening, ada yang ke pipi. 95% yang salam dengan saya itu ada yang ke kening, ada yang ke pipi. Tidak ada yang cium tangan, apalagi bolak-balik. Ini baru cerita salam saja ya. Belum lagi yang lain. Tetapi sekarang ini orang memandang dia kemaslahatan anaknya itu tidak bersekiankan. Sehingga simpel aja, anak nangis beri HP. Dari umur kecil nangis beri HP. Pak, Bu, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Sekarang ini ya rumah pun sudah tak lagi jadi aman. Betul enggak? Dulu saya punya abah tu garang. Karena badannya gemuk, jadi kalau dia tak mampu ngejar, dia tembak, kena panggil. Betul. Kalau saya tak ngaji tepat waktu, Masya Allah, luar biasa. Dia punya adik, Masya Allah. Jam 5 sore, wajib masuk dalam rumah. Ngaji, tak keluar-keluar lagi. Karena rumah paling aman. Tetapi sekarang Pak Bu, Masya Allah, rumah tak lagi aman. Habib, Ustaz, saya punya anak tak keluar-keluar rumah. Alhamdulillah, sedang dalam kamar. Apa yang dibuat dalam kamar? Oh, apa yang dipegang? HP, ya. Itu dunia yang dia lihat. Bahkan ketika santri melanggar pun seringkali didapatkan, ini santri, masih santri ya, apalagi di luar. Ketika didapatkan razia membawa HP, ternyata Masya Allah masuk dunia luar ke dalam HP. Kenapa? Itu ada gambar-gambar yang tak senonoh. Itu terjadi zaman sekarang ini. Dulu pagi-pagi datang anak dan orang tua minta uang untuk jajan. Sekarang anak tak perlu jajan. Apa itu? Minta duit untuk beli paket. Biar tak makan. Ini yang bahaya. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, cinta itu yang dibutuhkan saja cinta yang terarah. Cinta yang terarah. Jangan sampai cinta buta. Ada orang cinta dengan anaknya. Ketika waktu dia solat subuh, ibu membangunkan. Kata bapaknya bilang tak usah diletih. Ini cinta buta. Cinta yang tak terarah. Mestinya orang tuanya bangunkan. Kenapa? Ketika dia biarkan anaknya enggak paham, enggak sholat subuh, seakan-akan orang tuanya itu mencampakkan anaknya ke neraka Allah dengan senang hati. Kalau kita rumah terbakar, anak kita tidur dalam rumah. Tiba-tiba kita katakan, bangunkan anak kau, jangan letih dia. Nah, jangan bangunkan. Kesian letih dia. Mati kita punya anak, betul tak? Kalau kita tidak mau, iya, anak kita dengan terbakar dengan api dunia, mestinya kita lebih khawatir lagi. Kita punya anak terbakar dengan api neraka Allah. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Makanya khutbah atau tausiah pada saat ini saya lebih menekankan kepada saat ini penggalakan kepada orang-orang tua agar lebih banyak, Masya Allah, memberikan sentuhan background pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Karena saat ini zaman rawan. Ya, istri saya kemarin cabar di Mujahidin kuliah subuh. Masya Allah, tiba-tiba saya langsung dihadapi oleh satu orang. Namanya Bapak Haji Tamim Ad-Dari. Kata beliau ini wakil ketua daripada hakim di provinsi. Dia bilang dengan saya, Habib kan ceramah setiap hari, tolong sampaikan Habib. Saat ini, kata dia saat ini, itu di kota Pontianak, saya menggelar persidangan orang
cerai minimal 4 orang. Satu hari 4 orang. Oh, kata bapak, alhamdulillah, bapak banyak janda ni. Memprihatinkan. Satu hari persidangan minimal 4 orang. Oh, sebulan berapa? Diikuti dengan putus hibau juga begitu. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya pertama, karena di rumah mereka itu tidak mencerminkan Al-Quran, didikan Al-Quran. Tak terbaca, tak terpelajari, kemudian tak teramalkan. Ditambah lagi yang kedua, pengaruh. Pengaruh daripada pergaulan sekitarnya. HP, tab, laptop, semuanya itu tidak ada masalah. Kejatuh kepada orang yang bermanfaat, orang yang mengerti ilmu, ada protect, ada filter, bahkan bermanfaat. Saya kemarin beli kitab, 21 kitab. Total nilainya itu 31 juta lebih. Hanya 20 kitab saja. Begitu ada satu aplikasi yang bisa di-download oleh kita semuanya, Masya Allah, ada kurang lebih 1007 kitab yang tertuang di situ. Hanya dengan satu HP saja. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Nah, maka saat ini yang mampu memprotek kehancuran dan keterpurukan kita punya anak hanya pendidikan agama. Yang mana pendidikan agama ini oleh pemerintah sekarang ini, sekolah umum hanya sejam saja. Ini yang kita ngeri. Sementara saat ini kondisinya rawan sekali. Rawan sekali. Makanya katakan pada saat ini, ya Masya Allah, kemarin beberapa kejadian yang lalu, suami istri ribut gara-gara apa? HP. Saya yang menjadi yang saksinya pernikahannya. Atas dasar cinta, nikah kawin. Kebetulan suaminya ini mendapatkan istrinya orang kampung, orang yang nggak terlalu ngerti apa-apa tentang canggih teknologi. Ditarik ke kota, alhamdulillah, ketika ulang tahunnya sang suami memberikan hadiah HP Android 1. Tapi karena istrinya belum siap, nggak diisi dulu dengan ilmu-ilmu pemahaman agama dan dipantau, akhirnya Masya Allah sang istri pun mengetahui dunia Android, dunia aplikasi, sampai dunia mengedit. Potongan foto keluarga suami istri dipotong, tinggal dia saja. Hidung PC dimancungkan, yang gemuk dikuruskan. Itu ada tuh aplikasinya. Yang hitam, ini Pak Widi ini dulu IT saya, Masya Allah. Jadi dia paham, Masya Allah, dunia IT. Itu kan Pak Widi. Ada orang buruk si cantik. Makanya kalau nak carikan jodoh, kita punya anak jangan lihat HP. Ketemu langsung, ta'aruf. Itu syariat. Syariat. Nah, begitu Masya Allah ini perempuan mengetahui dunia itu, habis HP-nya, fotonya dipotong dulu, dikatnya, dirubahnya makin putih, makin mancung hidungnya, makin Masya Allah langsing. Alhamdulillah, sampai saat ini masih bagus nih. Tidak, jika untuk privasi, untuk diri dia, untuk koleksi mungkin Masya Allah, mungkin ketika suami dia letih, tak ada gairah, lihat yang asli, lemah, lihatkanlah yang bau, yang fotonya Masya Allah yang itu bagus, bagus. Tetapi Masya Allah syaitan luar biasa. Syaitan di Pak Bu, hati-hati. Ya, makanya sekarang ini banyak sekali di Jawa itu kejadian. Ustadznya mencabuli santrinya. Saya katakan, itu gara-gara apa? Gara-gara kebablasan. Kiainya kebablasan. Kenapa? Yang namanya haram ya haram. Kalau perempuan dan laki-laki itu, apalagi Masya Allah, dia punya kiai ini masih muda.
punya santriwati tiap hari dihadap tanpa cadar, cium tangan dengan kiainya. Masya Allah, alasannya apa? Udah anak, dianggap seperti anak, tidak mungkin syahwat dengan anak. Siapa bilang tak punya syahwat? Buktinya apa? Anak kau 11, anakmu 11 kok, 10, 11, berarti apa? Hebat kiainya. Ya, karena syariat tak terjaga, ya mulai Masya Allah syaitan kejadian. Ustaz mencaburi santrinya. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Ada pelanggaran syariat yang tak betul. Ya, ini kata Masya Allah percontohan juga. Ya, saya juga pernah negur tuh. Ada satu saat itu Masya Allah saya diundang ceramah acara apply imtihan. Kebetulan Masya Allah berdampingan dengan beberapa kiai. Satu kiai ini Masya Allah saya tidak bilang masalah rokok ya. Saat itu di majlis bidang tempat yang mulia. Makanya kalau tempat mulia, kalau bisa rokoknya ditahan dulu. Ini Masya Allah nih Ustadz kiainya Masya Allah rokoknya udah berhenti. Padahal Masya Allah oke, belum acara belum mulai. Belum mau panitia bilang apa? Insya Allah kita akan masuk ke acara inti untuk lebih berkah. Kita minta pada kiai fulan untuk mentawasulkan beliau yang mimpin. Masya Allah rokok masih di sini. Saya kira dibuang. Tapi Masya Allah nih kiai, Masya Allah sayang dengan rokoknya. Ya Allah, Al-Fatihah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi kabur maksudnya. Saya bilang, ya enggak, Masya Allah saya tidak dibuka satu kiai. Ini pengalaman. Mau Habib kamu kiai, Masya Allah kalau dari majlis, ya silakan kalau mau merokok di luar saja. Jangan di luar majlis. Kenapa? Ya, karena ini tidak akan mampu mengundang arwahnya orang saleh untuk hadir. Karena akan bertabrak. Itu Masya Allah, ya katakan pada bapak ibu yang berbahagia, tolong perhatikan Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tadi itu foto diolah, syaitan luar biasa mempengaruhi ini perempuan, istrinya. Ujung-ujungnya gatal tangannya untuk, wah ini kalau saya simpan tak ada yang muji nih. Perempuan ini kan kalau seandainya cenderung harus mesti dipuji. Syaitan luar biasa nih. Ya, ujung-ujungnya gatal. Dah, kalau kau foto simpan aja, siapa yang nak uji kau? Capek-capek ya kau ini. Akhirnya disimpan di dinding-dinding media, di Instagram, siapa lagi di FB, berteman dengan ribuan orang yang menyaksikan. Di antaranya banyak sekali situ tuh orang-orang yang golongan apa? Miang bin Gete. Nengok ada perempuan seorang-seorang langsing mulus itu mancung Masya Allah, mulailah gatal nak komentar. Betul tak? Komentar. Betul atau tidak? Ada tak orang? Banyak mukul. Nengok perempuan Masya Allah, padahal ini dia istri orang ini. Salahnya dia juga, ditampilkan sendiri. Mukanya Masya Allah, beleming, bagus, langsing, Masya Allah. Nah, subhanallah, datang nih golongan-golongan rombongan orang Miang ini. Apa dia bilang apa? Cantik betul mbak ya. Ibu-ibu dibagi lembak. Oh, tak tidur dia. Betul tak? Cobalah kalau tak percaya. Kalau suami pengen dapat bagus, servis bagus, jangan sekali-kali apa yang dipakai oleh istri kita jatuhkan dia. Tidur kita tak belakangkan. Puji, kita hargai. Nah subhanallah ketika ada yang muji, apa reaksi ini perempuan? Lupa dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hanya balas tadi itu. WK. Banyak WK. Macam-macam. Akhirnya apa ini terjadi bu. Rupa-rupanya di antara kawan yang ada itu dia berteman juga dengan nama suaminya yang nama samaran. Sama laki ini yang juga. Ya, Masya Allah. Melihat foto suami istrinya, oh ini
Ini kan foto berdua nih, kenapa sendiri adik? Kalau berdua masih lumayan. Ini foto suaminya dibuang. Ibu tinggal di sendiri aja, masya Allah. Wa na'udzubillah. Akhirnya apa? Terjadilah kesenjangan. Ya setiap hari ribut. Terakhir datang ke rumah. Datang ke rumah, minta islahkan. Akhirnya saya berikan pandangan. Alhamdulillah. Udah bagus. Tiba-tiba subhanallah, entah apa salah yang diucapkan oleh suaminya. Tiba-tiba sang istri bilang apa? Teriak. Panjang cerita di bang. Kalau begini, kata dia, ketemu tak ketemu di pengadilan aja. Allah. Ini gara-gara apa? HP. Gara-gara HP di tangan orang yang belum siap. Artinya bukan HP-nya, tapi kesiapan dia. Kenapa? Karena zaman ini tak akan bisa kita tinggalkan itu barang itu. Kebutuhan. Iya, tapi yang harus ditinggalkan itu ada apa? Yaitu adalah pendidikan agama yang akan melahirkan daripada akhlak yang mulia. Terakhir, sebelum saya mengakhiri daripada saya ceramah ini, ya ini bulan-bulan yang luar biasa. Bulan yang mubarak, Ashurul Hurum, bulan yang dihormat, yang terhormat. Makanya dulu populer dengan dua nama. Pertama Syahrul Asam, yang kedua Syahrul Asab. Kenapa Syahrul Asam? Asam itu sunyi dari pertikaian, sunyi daripada pertempuran, sunyi daripada kezaliman. Dan ini diakui oleh orang di luar Islam dan orang Islam sendiri. Makanya ketika mereka itu datang bulan Rajab, langsung berhenti dia punya peperangan. Saking hormatnya, saking mulianya. Yang kedua Syahrul Asab, tusabbu fihi rahmatan lil alamin. Ini bulan yang mana Allah guyurkan rahmat dan seluruh hamba-hambanya. Sehingga kata ulama, jika seandainya ini bulan, orang tidak mendapatkan rahmat tersebut, menunggu bulan apa lagi untuk mendapatkannya. Banyak ulama-ulama salafun saleh itu, bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk menuju keberhasilan menyongsong bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban. Maka doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian dan bulan ini juga merupakan bulan yang disyariatkan apa? Syariatkannya adalah salat 5 waktu. Bulan yang mana Nabi diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjid Haram ke Masjidil Haram, itu Isra namanya. Ini merupakan satu momen hiburan Nabi. Dan Nabi itu tahun 10 kenabian sebelum Isra tepatnya mengalami ujian Bapak Ibu yang berbahagia. Dan ini kita ambil contoh. Kalau kita refreshing itu dibolehkan. Tapi refreshing kita tersebut jangan sampai mengabaikan unsur-unsur ibadah sehingga lalai total. Nabi itu dihibur, refreshing. Allah yang merefreshingkan beliau. Dengan apa? Sebuah perjalanan malam dari Masjidil Haram, dari masjid ke masjid, dari tempat ibadah ke tempat ibadah. Yang kedua, setelah refreshing, mulai fokus kepada aturan syariat. Perintah Allah dengan lahirnya daripada perintah salat. Tidak ada satu ibadah untuk syariatnya yang Allah bertemu langsung memberikan perintah tersebut langsung kepada nabinya kecuali ibadah salat. Hampir semua itu melalui wasilah. Menunjukkan bahwasannya ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat menentukan. Makanya Habibullah Haddad itu mengatakan apa? Perumpamaan salat di hadapan ibadah yang lain itu seperti perumpamaan kepala di tubuh manusia. Artinya menentukan kehidupan. Tidak ada orang itu tak punya kepala hidup, tidak ada. Betul tak? Tak punya mata masih bisa hidup. Tak punya telinga masih bisa. Tapi kalau sudah kepala tak punya,
Ada orang lewat sini, Masya Allah, tak padan ya, kalau ada. Yakin gubah majlis ini. Ustaz, dah betul-betul solat. Solat itu menentukan ibadah lain diterima oleh Allah dan menentukan sikap kita yang berikutnya. Makanya ada firman Allah, wa aqimis salah, inna salah tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Dengan engkau mendirikan salat, maka dirimu akan tercegah pada kemungkaran, terarah pada berbuat baik. Makanya kalau orang salatnya betul, benar, tuntas, maka mustahil dia berbuat onar, berbuat maksiat, itu mustahil. Kalau ada salat yang tidak benar, berarti masih banyak yang perlu diperbaiki. Betul tidak? Makanya salat itu sampai ulama itu menuju salat saja, Masya Allah, berawal daripada taharahnya. Ya, sampai dikatakan bahwasannya tidak ada satu kitab pun yang membahas tentang salah fikih, dari kecil, besar, sampai tebal macam manapun, kecuali awal kitab tersebut membahas kitab taharah. Kenapa? Nabi miftahus salah at-tahur. Kuncinya salat itu letak di taharah. Makanya kalau ingin mendapatkan kekhusyuan, kata Nabi, khusyuknya itu di taharah dulu. Kalau sudah wuduknya, istinjahnya tidak khusyuk, mustahil akan mendapatkan salatnya khusyuk. Mustahil. Nah, kalau sudah salat tidak beres, Masya Allah, maka niscaya dia punya ibadah lain, sikapnya, karakternya pasti tidak beres. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, as-salah mikyalun, faman waffa waffalah, faman taffafa faqad alimtum ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin. Kata beliau, salat itu ada aturan mainnya, ada strukturnya. Ya. Utamanya itu salat. Jika seandainya ini salat baik, semua jadi baik. Dan kata Sayyidina Umar, jika seandainya satu atau ada yang dikurangi, apa kata Sayyidina Umar? Faqad alimtum ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin. Bukankah telah ku informasikan engkau dengan satu ayat itu surah Al-Mutaffifin? Apa bunyinya itu? Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun aw idza kaluhum aw wadanuhum yusrun. Celakalah orang-orang yang mutaffifin. Siapakah mereka semuanya? Jika seandainya dia itu belanja dengan orang lain, mintanya dipenuhi timbangan takarannya. Tapi jika dia menjual barang dengan orang lain, maka dikurangi takaran-takarannya. Inilah adalah orang yang mutaffif. Nampak berhenti nampak ni. Sallallahu Nabi Muhammad. Berkah insya-Allah. Nah, makanya pada saat ini saya sampaikan, ya, kalau pengen akhlaknya baik, karakternya baik, kemudian Masya Allah, kalau pengen ibadahnya dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jaga salatnya. Kenapa? Salat itu diambil dari 3 huruf, silah, hubungan, silatul bain, silatul abdi wa bain rabbi wa rabbah. Hubungan antara makhluk kepada Allah itu salat. Salat. Maka benar-benarlah kita menjaga kita punya salat, insya-Allah. Dengan seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengamankan dan memberhasilkan semua kita punya ibadah, termasuklah ibadah-ibadah yang lain. Sepertinya waktu sudah membatasi kita semuanya, dan poin yang terakhir adalah poin solat ini tolong diamalkan dan dikerjakan. Kemudian yang tidak kalah penting, pendidikan agama harus senantiasa kita berikan kepada kita punya anak, sehingga kita jadi anak-anak yang saleh yang akan meneruskan estafet amaliyah kita punya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.